sak sundula langit ilmune, gedhe sak gunung ilmune. Selagi ini tiang niku mboten purun menjunjung tinggi dan menghargai keluhuran Nusantara niki. Ora ana walate babar pisan, mulane ora usah wedi. Nah niku lah. Milane kok tiang sakniki, utaminipun tiang-tiang enggal niki, begitu pun memahami saking ajaran Jawi, tiba-tiba teng mriki niku menyatakan bahwa hitungan niki menganut hitungan saking negara liya. Umpami mboten enten negara niki, tiang Jawa mboten gadah pitungan. Niku mboten perlu dijawab kathah-kathah. Nggih. Dijawab ngangge lambe pret kali dipledhesi bokong. Niku sing paling pantes. Mergi semune ajaran-ajaran saking Jawi, nggih sakniki niku pun hitungan pun merajalela. Niku kebanyakan niku merendahkan martabat tiyang Jawi. Milane panjenengan sedaya menika mergi ngaku dados tiyang Jawi itu nggih urip teng tanah Jawi. Pertahankan nggih ajaran-ajaran para leluhur nggih. Dan budaya-budaya ingkang dipeni adiluhung lan sapanunggalanipun tetap kedah jenengan junjung tinggi. Karena itu martabat bangsa kita sendiri. Martabat suku kita sendiri. Nggih. Jadi nek enten tiyang jaba kok teng mriki kowar-kowar merendahkan utawi tiyang Jawa piyambak. Keranten pun manut kali ajaran tiyang Jawi kowar-kowar sing semune merendahkan. Mboten usah digugu. Sak sundula langit ilmune, gedhe sak gunung ilmune. Selagi ini tiyang niku mboten purun menjunjung tinggi dan menghargai keluhuran Nusantara niki. Ora ana walate babar pisan, mulane ora usah wedi. Dalam arti ora usah wedi, aja nek enten tiyang ngoten terus jenengan parani terus tuwabok, mboten usah. Nggih. Anggap saja bahwa itu sebenarnya tidak paham dengan ajaran Jawa ini, sehingga walaupun orang Jawa kadang-kadang berani merendahkan dan meremehkan martabat orang Jawa. Itulah. Terus kaping kalihipun, supaya kita itu lebih gampang, lebih mudah untuk memahami ajaran-ajaran Jawa, makanya ya kemarin sing kula damel contoh napa? Eling sejarah pewayangan. Nah, apakah sejarah pewayangan itu memang dulunya ada tokoh yang kula sebut namine termasuk Bratasena, Bathara Bayu, Bathara Brama, terus butane diwastani Rukmuka lan Rukmakala. Napa wonten kira-kira sing disebut alas Tebrasara, Gunung Reksamuka? Niku sebenarnya napa? Niku sebenarnya napa sing dados sing dijadikan tokoh dalam cerita niku? Sebenarnya niku tembung sanepa. Tembung sanepa tentang napa? Ya tembung sanepa tentang kehidupan awak dhewe niki lho. Jadi sedaya sing terangkum di dalam cerita niku adalah semuanya sudah ada di dalam diri kita masing-masing. Nah, kenapa kok membuat tokoh dinamai Bratasena, dinamai Dahyang Durna, dinamai Dewa Ruci dan lain sebagainya? Supaya kita itu lebih gampang untuk memahami ajaran itu. Dan setelah saya angan-angan dengan dalam dan setelah saya cermati, ajaran-ajaran dari luar pun ternyata sama. Walaupun orang banyak mengatakan bahwa ini sebenarnya ada tokohnya. Kalau saya
sama sekali tidak percaya. Jadi tokoh-tokoh yang disampaikan di dalam agama yang dari luar itu semuanya juga sebenarnya legenda, supaya orang itu mudah untuk memahami tentang ketuhanan dan cara kita itu melaksanakan hidup, mengabdi, menyembah, dan menjadi saksi dalam hidupnya itu sendiri. Nuwun sewu ya, yang mengatakan bahwa di zaman ini ada tokoh yang namanya ini, ya di zaman ini ada tokoh yang namanya ini. Itu kalau nanti kita sudah menggali, mencari, kesulitan untuk menemukan tokoh-tokoh itu. Ya, maaf, ini masuk ke dalam cerita agama. Bahkan tokoh yang dinamakan Nabi Sulaiman, sampai sekarang itu siapa yang menemukan kuburannya? Yang tahu kira-kira. Jadi beberapa narasumber juga menyatakan bahwa itu di sini, itu di sini, itu di sini. Kebenarannya apakah kira-kira bisa dipertanggungjawabkan? Jadi ya sama dengan tokoh-tokoh kita. Kita mempercayai bahwa Panengah Pandowo, ya, Raden Arjuna, tentang ketampanannya, tentang pusakanya, tentang keahlian di dalam medan tempurnya. Itu sebenarnya juga cuman filosofi hidup kita sendiri. Maka di situ ditokohkan seorang pria yang tampan, yang di mana-mana itu mempunyai istri. Itu sebenarnya juga sama dengan kita. Maka kita itu kalau melihat dari kaca, wujud kita memang buruk, jelek. Tapi kalau perilaku, ucapan, dan cara berpikirnya benar, bagus, dan bisa dipercaya, tidak mempunyai sifat bancinde, banciladan, tidak mempunyai sifat adigang, adiguno, sopo siro, sopo ingsun, ya itulah Arjuna. Bratasena juga begitu. Walaupun kita itu kecil, bisa dikatakan bahwa seperti cebol kepalang, katakan. Ya. Karena fisik kita juga mungkin kalau menghadapi orang yang besar mungkin kalah karena orang lain besar, kita kecil. Tapi namanya Broto. Broto adalah tirakat. Lah Seno itu sungguh-sungguh. Dengan tekad bulat kita melakukan Broto. Artinya Broto itu bukan terus sendakep di pinggir gunung, terus tidak makan 3 hari, 3 bulan, atau karena moso putih dan lain sebagainya. Bukan itu. Tekad yang sesungguhnya itu begini, orang itu jangan, kalau bahasa Jawa itu jangan miar-miur. Miar-miur itu jangan bimbang sana bimbang sini. Teguhkan niat kita dan pastikan bahwa apa yang kita kerjakan itu pasti berhasil. Jangan mempunyai ragu-ragu. Maka jangankan manusia nggak bisa kita taklukkan, bahkan Gunung Reksamuka dan Alas Tebrosoro oleh Bratasena bisa dinaiki dan sampai dia bisa mendapatkan apa kemarin? Kayu gung susue angin. Nah, dari situlah si Bratasena baru mengetahui bahwa oh, ternyata yang dimaksud hidup itu begini, karena kayu itu urip atau hidup, gung adalah yang kekal, susue angin ternyata bagaimana cara kita itu merawat kerja jantung sehingga napas ini keluar masuk itu tidak kena kendala apapun. Artinya kita itu memelihara tentang hidup kita itu. Mana kalau tanglet malih. Ya Bratasena waktu kepengin angsal ilmu kasampurnane dumadi kepanggih sinten?
Uji.